Pemirsa, pemerintah sedang menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur mekanisme anggota TNI Polri bisa mengisi sejumlah jabatan sipil ASN. Lantas, apa alasan pemerintah membuat aturan itu? Apakah karena sumber daya manusia di ASN yang kurang mumpuni untuk menangani masalah tertentu? Atau sebetulnya ada jabatan tertentu yang memang hanya bisa ditangani oleh TNI Polri? Pemerintah sedang menyelesaikan aturan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur mekanisme anggota TNI Polri bisa mengisi sejumlah jabatan sipil ASN. Ketentuan itu akan masuk dalam rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara atau RPP Manajemen ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan penempatan anggota TNI Polri untuk jabatan ASN hanya di posisi tertentu. Di sisi lain aturan ini, ASN juga bisa ditempatkan di lembaga TNI Polri. PP 11 2017 sudah ada, nanti kita akan rinci terkait dengan posisi-posisi mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Karena juga terkait dengan Undang-Undang TNI, Undang-Undang TNI kan sudah mengamanatkan untuk jabatan tertentu dan di instansi tertentu. Jadi tidak bisa di seluruh instansi. Jadi untuk TNI itu hanya boleh di 10 instansi tertentu dan untuk jenis jabatan tertentu. Jadi tidak boleh semua jenis jabatan. Yang baru memberikan ruang resiprokal untuk TNI Polri. Nah, artinya dengan RUU ini ASN bisa mengisi, PNS bisa mengisi jabatan-jabatan di TNI dan di Polri untuk jabatan tertentu. Inilah nanti yang akan kami bahas bersama Panglima TNI dan juga Kapolri. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Alisera, reformasi sudah mengamanatkan tidak ada lagi dwi fungsi ABRI. Meski Menpan RB menyatakan persyaratan akan dipersulit, Mardani menilai lebih baik tidak membuka kotak Pandora. TNI Polri karena reformasi memang sudah menggarisbawahi wajib ada kanal sendiri, ya, tidak ada lagi dui fungsi, ya, tapi masing-masing fokus profesionalitas. Maka PKS menganggap biarkan institusi TNI dan Polri dan institusi sipil dikelola dengan dua manajemen yang berbeda. Tri sudah mengatakan akan dipersulit migrasi dari TNI Polri ke ASN atau ASN ke TNI Polri. Perlu ada persyaratan khusus. Tetapi yang lebih baik jangan buka kotak Pandora. Sebaiknya teman-teman TNI Polri full urus TNI Polri karena itu juga banyak, ASN diurus sipil. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia menjelaskan terdapat batasan dalam penempatan personel TNI dan Polri di jabatan ASN yang diatur dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang berubah. Jadi boleh TNI atau Polri itu bisa masuk ke lingkungan ASN, ya, dengan batas-batas tertentu. Jadi yang berkaitan dengan tugas fungsi pokoknya di lembaganya masing-masing dan kemudian pada level tertentu. Jadi nggak semua. Jadi cuma hanya eselon 1 dan di pemerintah pusat. Jadi nggak boleh di semua lingkungan, apalagi di pemerintah daerah gitu. Jadi memang ada batas-batas tertentu. Karena apa? Karena memang ada di posisi-posisi di ASN itu yang memang memerlukan posisi bapak-bapak dan ibu-ibu dari TNI dan Polri. Rencana personel TNI dan Polri bisa menduduki posisi ASN kini menjadi perhatian publik. Apakah ini karena sumber daya manusia di ASN kurang mumpuni untuk menangani masalah tertentu? Atau ada jabatan tertentu yang memang hanya bisa ditangani oleh TNI Polri? Apakah ASN juga punya peluang untuk masuk ke dalam TNI Polri? Tim TV One mengabarkan. Langsung saja pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian
Menpan RB ada Bapak Aba Subagja. Pak Aba Subagja, kami ingin tahu Pak, di dalam rancangan peraturan pemerintah kabarnya mengatur batasan penempatan posisi atau jabatan TNI Polri di jajaran aparatur sipil negara ASN. Seperti apa Pak mekanismenya? Iya. Sudah sampai ke sana? Iya, iya. Baik, makasih Mas Andro, Mbak Gina. Jadi yang pertama memang sinergitas pengisian jabatan TNI Polri itu memang penting. Jadi sinergitas itu penting. Karena di ASN pun sebetulnya ada jabatan-jabatan di instansi tertentu yang memang dapat diduduki. Jadi dapat itu bisa iya, bisa tidak. Karena dia dapat, maka kompetensinya itu harus nyambung antara kompetensi jabatan itu dengan kompetensi di jabatan ASN. Jadi contoh misalnya kalau kita bicara di Kementerian Pertahanan, di BNN, misalnya ada deputi penindakan, kan itu bukan hanya bisa diisi oleh ASN, tapi juga bisa atau dapat juga diisi oleh teman-teman dari Polri sepanjang, nah ini sepanjang catatannya, kompetensi PNS-nya belum terpenuhi. Ya, misalnya di deputi penindakan mereka belum punya kompetensi di bidang itu, bisa saja nanti teman-teman Polri bisa mengisi di jabatan itu yang kompetensinya memang tadi nyambung dengan kompetensi di jabatan itu. Jadi intinya adalah sinergitas ya, saling mengisi ya. Jadi apabila ada jabatan-jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu, jadi tidak semua instansi misalnya dapat diduduki oleh teman-teman TNI dan Polri. Jadi itu bukan merupakan satu kewajiban, tapi merupakan satu kebutuhan apabila memang dibutuhkan oleh instansi yang bersangkutan. Dan ada mekanismenya. Gitu, dan ada mekanismenya begitu. Oke, tidak semua instansi bisa diduduki atau dijabati oleh anggota TNI Polri. Itu instansi mana saja Pak? Kalau tadi Pak Aba menyampaikan bahwa misalnya BNN, Kemenhan, Kemenkumham, BNPT, BNPB itu kan biasanya diisi ya oleh anggota TNI dan juga Polri. Ada kemungkinan nggak di luar itu posnya? Ya, jadi ada dua. Jadi kalau TNI itu dibatasi oleh Undang-Undang 34 2004 tentang TNI. Di mana di sana disebutkan ada 10 instansi, ada BSSN, ada Menko Polhukam, kemudian juga ada BIN dan sebagainya ya. Jadi di 10 instansi. Jadi 10 instansi itu dia bisa diduduki oleh teman-teman TNI. Tapi di Undang-Undang 2 2002 itu tentang Polri itu menyebutkan apabila bukan instansinya tapi sepanjang memiliki keterkaitan. Nah, karena dia mengatur tentang keterkaitan, maka di dalam PP kita tuh diatur. Diatur apa? Keterkaitannya itu sampai sejauh mana kompetensinya. Dan itu pun harus atas dasar permintaan dari instansi. Jadi kalau instansinya meminta, baru Pak Kapolri itu atau Pak Panglima TNI itu dia akan mengirimkan ya personil terbaiknya untuk bisa ditempatkan di jabatan ASN. Jadi proses ini ada mekanismenya gitu ya, tidak serta-merta dikirimkan lalu dia duduk dalam jabatan ASN. Dan apabila dia akan mengikuti atau akan menduduki jabatan pimpinan tinggi seperti eselon 1, eselon 2, maka mekanismenya harus mengikuti mekanisme di dalam PP 11 2017 ya tentang manajemen PNS, dan dia harus mengikuti seleksi terbuka kompetitif ya. Jadi artinya ini ada mekanisme, tidak serta-merta mereka itu masuk ke dalam jabatan-jabatan ASN. Begitu Mbak Gina. Pak Abbas, ingat kami kan ASN ini selalu berprinsip kaya fungsi tapi ramping secara struktural ya Pak ya. Kami bayangkan kalau ada TNI Polri gabung lagi di ASN supaya tidak terjadi benturan atau gesekan Pak dengan pejabat-pejabat struktural itu bagaimana Pak? Nah, saat ini memang ketika jabatan-jabatan itu akan diisi oleh TNI Polri, sebetulnya instansi yang akan ditempati itu sudah menentukan jenis-jenis jabatan mana saja yang dapat diisi oleh personil TNI atau personil Polri. Jadi kita tahu betul mana, oh ini ada deputi pencegahan atau deputi pemberantasan gitu ya. Nah itu bisa saja dapat diisi oleh, sehingga tidak ada benturan. Jadi kita tahu betul bahwa teman-teman di dalam tuh
ini loh yang sudah terpenuhi. Dan di satu saat ketika kompetensinya itu dipenuhi oleh PNS, maka seharusnya mereka itu dapat kembali ke instansi induknya gitu. Jadi artinya memang jabatan-jabatannya itu nanti akan ditentukan dulu mana jabatan yang dapat. Ini dapat ya. Ya. Jadi dapat itu bisa iya bisa tidak gitu loh. Baik, Pak Abbas, sebelum kita bicara soal lebih jauh soal mekanisme seleksinya, kita ingin fokus dulu soal pos-pos mana yang diperbolehkan untuk nanti anggota TNI Polri ini bisa menduduki ya Pak. Tadi pertanyaan saya belum terjawab Pak. Berarti artinya apakah misalnya saya sebutkan ya pos-pos selama ini yang dijabat oleh TNI Polri, ada BNN, Kemenham, Kemenkumham, BNPT, BNPB, terbuka peluang nggak itu di luar nggak itu? bisa ya. Oke, berarti yang Kalau tidak boleh sekarang mana ini, aja? Tadi belum spesifik disebutkan. Kalau Kemenkumham nggak boleh. Jadi yang nuansanya nanti yang adalah boleh? ada nuansa terkait dengan kompetensi TNI. Jadi kalau di undang-undang itu ada 10 instansi, ya ada Kemenkumham, ada Kemenkumham nggak ada Kemenhan, ada Polhukam, ada BNN, ada BSSN, ada BIN dan sebagainya. Jadi yang nuansanya itu secara kelembagaan ada nuansa terkait dengan tugas dan fungsi TNI. Oke, di luar itu gitu berarti ya. tidak bisa ya Pak ya? Di luar itu tidak bisa. Apa dikunci oleh apa? Oleh Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan 10 instansi. Gitu. Oke, untuk pemerintah daerah bagaimana Pak? Itu kan untuk jabatan di Kalau pemerintah pemerintah- pusatnya. Pemerintah daerahnya Ya, bisa nggak itu? kalau pemerintah daerah sama sekali tidak bisa diisi oleh TNI dan Polri. Karena di dalam PP kita disebutkan instansi pusat tertentu. Kalau daerah itu tidak termasuk instansi pusat. Jadi kami sampaikan di sini tegaskan bahwa untuk pemerintah daerah tidak dapat diisi oleh TNI dan Polri. Pak Abah, kami juga ingin Itu tahu hanya dari untuk instansi pusat. baik, hanya untuk instansi pusat. Tapi kalau dari postur di birokrasi sekarang, Pak, ketika diisi ASN dari TNI Polri ini, apakah secara jumlahnya lebih besar dibandingkan sebelumnya atau sama saja, Pak, komposisinya? Kalau yang lebih besar memang dari teman-teman Polri ya, karena Polri itu di dalam undang-undangnya itu bunyinya itu memiliki keterkaitan, ya sehingga sekarang mungkin mendengar misalnya di Direktur Jenderal Perhubungan Darat gitu kan, itu juga pernah dari Polri karena mungkin terkait dengan lalu lintas ya dan sebagainya. Akan tetapi apabila di kementerian itu, misalnya di Kementerian Perhubungan dia sudah memiliki orang yang kompetensinya ada di situ, teman-teman perhubungan ya tidak harus juga dari teman-teman Polri. Tapi dalam hal ada kekosongan, belum terisi, dan kompetensinya itu ternyata belum ada, ya bisa saja. Jadi artinya kompetensi di dalam jabatan itu dan keterkaitannya itu jadi penting. Makanya beda tadi penempatan TNI dengan Polri. Jadi Undang-Undang 34 nguncinya institusinya, kalau Undang-Undang Polri itu adalah keterkaitannya. Jadi sepanjang keterkaitannya itu dia bisa duduk dalam jabatan itu. Makanya kita lakukan pembatasan di dalam PP kita. Ya, PP kita. Nah, PP kita itu menyebutkan ada keterkaitan tugas dan fungsi, kompetensinya juga terpenuhi, belum dimiliki kompetensinya oleh ASN atau oleh PNS dan sebagainya. Nah, yang menentukan itu sesungguhnya adalah nanti PPK yang bersangkutan. PPK itu adalah menteri, ya kemudian juga ada kepala LPNK dan sebagainya. Gitu. Pak Abal, kami juga dan ingin harus tahu, ada Pak, mekanismenya. kalau untuk posisi jabatan eselon, Pak, mereka ini langsung menempati eselon berapa, Pak, di ASN? Dia bisa eselon 1, eselon 2 juga bisa, ya. Tapi sekarang ini tidak bisa beralih status, Mas Andro, gitu ya. Kalau dulu ada PP 15 2001, kalau dia beralih status. Misalnya ada tadinya dia bintang 3 atau bintang 2, dia beralih status jadi ASN. Kalau sekarang dia tidak bisa beralih status. Jadi bajunya itu ketika menduduki jabatan ASN tetap bisa dipakai. Oke. Gitu. Tapi pensiunnya, bukan pensiun PNS. Pensiunnya itu tetap menggunakan pensiun di TNI atau Polri. Jadi pensiunnya itu tetap misalnya 58 tahun gitu. Oke, itu tadi pos-pos yang bisa diduduki atau dijabati oleh anggota TNI Polri. Tadi pemerintah daerah nggak bisa, artinya kepala daerah nggak bisa. Terus kemudian berapa pos jabatan tertentu. Pertanyaan kami Pak, selanjutnya begini, kalau memang nanti anggota TNI Polri ini menduduki pos-pos atau jabatan tertentu, status di keanggotaan sebagai TNI Polri ini seperti apa? Apakah masih berstatus TNI Polri atau seperti apa? Ya, nah saat ini karena tidak ada pengaturan alih status dia jadi PNS, maka dia statusnya tetap TNI dan Polri tapi menduduki jabatan ASN. Gitu.
Iya, jadi dia tetap, karena dia di dalam aturan PP 11 pun, di dalam PP yang baru pun ada kemungkinan kami tidak akan mengatur tentang pengalihan status yang bersangkutan jadi ASN. Karena banyak juga mungkin teman-teman Polri atau TNI itu dia bangga dengan statusnya saat ini, ya. Jadi karena dia sudah berkarir di situ, ingin juga pensiunnya itu dengan status TNI dan Polri. Makanya mereka itu tidak diberikan untuk alih status jadi ASN gitu. Oke, nah Pak, jadi dengan tetap statusnya sebagai TNI Polri. Oke, statusnya sebagai TNI Polri. Artinya kan bisa dikatakan rangkap jabatan ya begitu ya Pak ya. Nah, dengan rangkap jabatan seperti ini Pak, ada kekhawatiran yang muncul Pak. Dan juga pertanyaan dari publik, bagaimana kalau misalnya rangkap jabatan seperti ini nanti bisa saja ini mengembalikan dui fungsi ABRI seperti beberapa waktu yang lalu. Menjawab soal itu seperti apa Pak? Iya. Iya, jadi sebetulnya posisinya itu bukan rangkap jabatan, karena jabatannya tetap satu. Oke, tapi statusnya masih. Jadi kalau rangkap jabatan ini dia di TNI-nya jadi direktur, di ASN-nya jadi direktur, itu rangkap jabatan. Atau di sini fungsional, di sini struktural, itu nggak boleh. Kalau sekarang tidak ada. Jadi kalau dia menduduki jabatan ASN tidak boleh menduduki jabatan di TNI Polri-nya, gitu ya. Jadi tidak ada istilah rangkap jabatan sesungguhnya di sini, dia hanya satu jabatan di situ. Tapi nanti kita buat bahwa teman-teman TNI Polri ini yang duduki jabatan ASN tetap penilaiannya itu di jabatan ASN. Karena mereka itu sesungguhnya menduduki jabatan ASN sebagai satu bagian karir gitu. Karena ada Gitu, juga Pak. seperti ini Pak Aba, ada juga kecurigaan, mungkin kekhawatiran dari masyarakat jangan-jangan bisa tumpang tindih, ada konflik of interest juga. Ketika mereka statusnya tetap posisi militer tapi jabatannya di ASN. Iya. Nah, oleh sebab itu di dalam PP yang baru nanti kita mengatur nanti kedudukan yang bersangkutan. Nanti mungkin dalam periode berapa tahun mereka bisa menduduki, kemudian juga PPK bisa melakukan penilaian. Karena kan harapannya gini Mas Andro, Mbak Gina ya. Jadi kita mengambil teman-teman TNI Polri itu diharapkan bisa mengakselerasi kinerja ASN kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kinerja juga tidak menjadi pengungkit, tentunya kita juga bisa melakukan evaluasi dan melaporkan kepada Panglima TNI atau kepada Kapolri bahwa ternyata begitu masuk di ICT ternyata kinerja organisasi kami juga nggak meningkat gitu. Jadi ada instrumen-instrumen lain yang mendukung bahwa orang ini bisa dilanjutkan atau tidak. Sama juga dengan ASN, jadi mereka akan mengikuti aturan-aturan ASN ketika menduduki jabatan-jabatan ASN gitu. Oke, baik, sebetulnya banyak sekali pertanyaan yang kami tanyakan, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih Pak Aba atas waktunya. Sama-sama. Sudah bergabung sama kami Suara Petang, sehat selalu. Iya, makasih semuanya, sehat selalu.